Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat sehat jasmani, sehat rohani, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam tersebut, insya Allah kita akan peroleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin, teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan terkait dengan sejarah pendidikan Islam, dan insya Allah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang masa pembaruan pendidikan Islam. Sebagai pendahuluan, jadi setelah mengalami masa kebekuan pemikiran selama beberapa abad, para pemikir Islam berusaha keras untuk membangkitkan Islam kembali, termasuk di dalamnya gagasan pendidikan. Kebangkitan kembali ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid dan jumud yang ditenggarai akibat dari mundurnya aktivitas ijtihad, bahkan pintu ijtihad telah tertutup, membawa kemunduran dunia Islam secara keseluruhan. Maka kemudian muncullah gerakan-gerakan baru yang melopori perubahan mendesak di kalangan umat Islam sebagai wujud kesadaran dari kebangkitan kembali pendidikan Islam. Bagi mayoritas pengamat, sejarah kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya terjadi karena dampak barat. Mereka memandang Islam sebagai suatu masa yang semi mati, yang menerima pukulan-pukulan yang destruktif atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari barat. Periode kebangkitan ini berlangsung mulai sejak abad ke-19 yang merupakan kebangkitan kembali umat Islam terhadap periode sebelumnya yang dinamakan dengan fase pembaruan. Selanjutnya kita masuki pada pengertian pembaruan pendidikan Islam. Istilah pembaruan ini memiliki makna yang merujuk kepada istilah modernisasi. Secara etimologis, modernisasi berasal dari kata modern yang telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan arti pembaruan. Eksistensi pembaruan di masa tertentu dilatar belakangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang di masa itu. Ini sama berarti bahwa pembaruan membutuhkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Pembaruan pendidikan Islam adalah suatu usaha melakukan perubahan baik dari segi kurikulum, cara, metodologi, situasi, dan kondisi pendidikan Islam yang semula tradisional atau ortodoks menuju cara yang lebih rasional dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dihadapi. Selanjutnya kita akan masuki bahasan tokoh dan wilayah pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama, tokoh pertama di sini ada Sultan Ahmad III. Ini dari masa 1703 Masehi sampai 1713 Masehi di Turki. Pembaruan pendidikan di dunia Islam pertama kali dimulai di Kerajaan Turki Utsmani. Faktor penting yang melatar belakangi gerakan pembaruan bermula dari kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Kerajaan Utsmani dalam peperangan dengan Eropa. Tercatat misalnya dalam catatan Syarif Mardin bahwa dengan kekalahan tentara Turki pada pertempuran di dekat Wina memaksa Turki menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 Masehi yang berisi penyerahan daerah Hungaria kepada Austria, daerah Podolia kepada Polandia, dan daerah Azov kepada Rusia. Di samping itu terjadinya stagnasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kekuatan Turki Utsmani di mata Eropa semakin menurun dan lemah. Kekuatan Turki Utsmani yang mengandalkan kekuatan tentara kian tak berdaya menangkis serangan-serangan musuh. Munculnya kekalahan yang berkelanjutan ini dialami Kerajaan Utsmani menyebabkan Sultan Ahmad III amat prihatin.
Ia kemudian mulai melakukan introspeksi diri dengan meneliti dan menyelidiki keunggulan yang dimiliki oleh Barat. Dari sinilah kemudian muncul sikap baru dalam diri Kerajaan Utsmani, di mana sebelumnya a priori dengan Barat, kini berbalik dengan menghargai dan menjalin kerjasama untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dari kemajuan Barat. Selanjutnya ada tokoh Sultan Mahmud II. Ini pada renggang waktu 1808 Masehi sampai 1839 Masehi di Turki. Upaya pembaruan pendidikan Islam di masa Sultan Ahmad III yang baru berjalan dilanjutkan kembali oleh Sultan Mahmud II. Usaha perubahan pendidikan di masa Sultan Ahmad III yang tidak lancar ditindaklanjuti langsung dengan perubahan pendidikan yang lebih intens, sebagaimana halnya di dunia Islam pada zaman itu. Madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada di Kerajaan Utsmani. Di madrasah-madrasah hanya diajarkan pengetahuan agama, sedang pengetahuan umum tidak diajarkan. Sultan Mahmud sadar pendidikan madrasah tradisional ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman. Maka Sultan Mahmud II berusaha memperbaiki sistem pendidikan madrasah tersebut secara komprehensif untuk menjawab tantangan zaman sekaligus untuk kemajuan umat Islam. Di masa itu dalam catatan Harun Nasution, orang juga telah kurang giat memasukkan anak-anaknya ke madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan-perusahaan industri pangan. Kebiasaan ini membuat bertambah meningkatnya jumlah buta huruf. Maka untuk mengatasi problem ini, Sultan Mahmud II mengeluarkan perintah supaya anak-anak sampai umur dewasa jangan dihalangi masuk madrasah. Kebijakan prestisius ini memberikan dampak positif bagi perkembangan umat Islam pada masa itu, khususnya pendidikan generasi masa depan. Selanjutnya ada Muhammad Ali Pasha di Mesir. Sama halnya di Turki, pembaruan pendidikan Islam selanjutnya dapat dilihat di Mesir, yang juga diawali oleh penguasa pembaruan Islam setelah mengadakan kontak dengan peradaban modern Barat. Invasi Napoleon yang membawa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Barat telah membuka mata rakyat Mesir bahwa umat Islam telah tertinggal oleh kemajuan Barat. Selanjutnya, mendorong umat Islam untuk mengadakan modernisasi yang dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha disebut sebagai pelopor pembaruan dan bapak pembangunan Mesir modern. Ia sangat menyadari bahwa pembangunan dunia pendidikan sangat penting artinya bagi kemajuan Mesir sebagai suatu bangsa yang beradab. Selanjutnya ada Muhammad Abduh di Mesir. Upaya pembaruan pendidikan yang telah dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha satu sisi memberikan kontribusi positif bagi lahirnya suasana pendidikan Islam yang dinamis. Bahkan dari adanya pembaruan ini telah lahir pula intelektual muslim yang berwawasan luas, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Namun pada sisi lain, dengan adanya pembaruan pendidikan Islam telah membawa kondisi pendidikan Islam dalam hal ini madrasah hanya bisa mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Akibatnya lulusan madrasah hanya paham akan ilmu keislaman saja, dan hal ini berdampak pada pola pikir masyarakat yang sempit. Di sini tampak muncul dualisme pendidikan dan pengaruhnya pun terasa besar dalam sistem pendidikan serta juga masyarakat muslim. Munculnya dualisme pendidikan pada masa ini betul-betul telah menjadi kenyataan yang memang perlu penanganan secara serius. Sosok Muhammad Abduh adalah satu dari sekian banyak pembaru yang merasakan adanya dualisme tersebut. Hal itu apabila dibiarkan akan membawa keberadaan pendidikan Islam pada satu sisi tidak mendapat respon dan diminati oleh masyarakat serta tidak bisa melahirkan para lulusan yang handal. Oleh karenanya, dalam respon kondisi demikian, Muhammad Abduh mencoba melakukan upaya pembaruan pendidikan di Al-Azhar. Menurut pandangannya, Al-Azhar perlu dimasukkan ilmu-ilmu modern agar ulama-ulama Islam mengerti kebudayaan modern dan dengan demikian dapat mencari penyelesaian yang baik bagi persoalan dalam zaman modern. Selanjutnya ada Sayyid Ahmad Khan di India. Pada babak berikutnya, pembaruan pendidikan Islam dapat juga dilihat di India. Tidak seperti di Turki dan Mesir, pembaruan pendidikan Islam di India bertujuan mengatasi jurang pemisah antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan sekuler. Ini disebabkan oleh latar belakang sosiopolitik yang berbeda dengan Turki dan Mesir.
Di India terdapat 3 kelompok masyarakat besar, yaitu umat Islam, masyarakat Hindu, dan bangsa Inggris sebagai penguasa koloni. 3 kelompok masyarakat ini memiliki kepentingan sosiopolitik sendiri-sendiri, masing-masing berjuang keras dalam perjuangan dan kemajuan kelompok mereka. Umat Islam dan masyarakat Hindu sangat menentang Inggris yang sangat kuat kekuasaannya. Sementara itu, umat Islam India adalah kelompok masyarakat yang paling terbelakang. Maka kondisi seperti di atas ini muncullah kemudian seorang tokoh pembaru Islam India. Dia adalah Syed Ahmad Khan. Dia berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam di India dapat diwujudkan hanya melalui kerjasama dengan Inggris. Inggris merupakan penguasa terkuat India. Menentang kekuasaan Inggris akan merugikan umat Islam di India, yang akan membuat mereka tetap mundur dan terbelakang dari masyarakat Hindu India. Selain itu, dasar kemajuan Inggris terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi modernnya. Maka untuk dapat maju, umat Islam juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bukanlah bekerja sama dengan Hindu untuk menentang Inggris, tetapi memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggris. Nah, itu terkait tokoh-tokoh pembaru Islam dan wilayahnya. Sekarang kita masuk kepada model pembaruan pendidikan Islam. Ada model-model yang diterapkan oleh para tokoh pembaru agama Islam, pendidikan Islam, ya. Yang pertama, model pertama yang diterapkan oleh para tokoh adalah menjalin kerjasama dengan Barat. Tokoh-tokoh pembaru Islam berpandangan pada dasarnya kekuatan dan kesejahteraan yang dialami Barat adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Kedua, memperbaiki sistem pendidikan madrasah. Membangun sistem pendidikan yang berkualitas menjadi sebuah keharusan untuk mencapai kemajuan dan keluar dari keterpurukan. Ketiga, mengembangkan research dengan mengirimkan duta-duta Islam ke Eropa dan Barat yang bertujuan untuk meneliti penyebab-penyebab kemajuan. Terus yang keempat, mendirikan lembaga terjemah dan percetakan. Kedua lembaga ini didirikan untuk mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan yang selama ini dilupakan. Kelima, menyediakan beasiswa belajar di Eropa dan Barat. Pemberian beasiswa ini menjadi program prestisius dari penguasa kala itu dengan mengirimkan pelajar untuk belajar di Eropa dan Barat. Yang keenam, mendirikan sekolah modern. Berbeda dengan pembenahan di kurikulum pendidikan madrasah sebelumnya, mendirikan sekolah modern dilakukan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Ketujuh, integrasi ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan. Pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang selama ini mengambil alih sistem model dan filosofi dari Barat dan Eropa melahirkan benih-benih dualisme dan dikotomi sekolah dan juga ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pembaruan pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.